Oke pemirsa, hari ini kita akan bahas dulu soal ini adalah yang cukup mengecewakan. Tapi tidak apa-apa, tetap kita harus support Timnas Indonesia. Karena kemarin Timnas Indonesia kalah dari tuan rumah Australia dengan skor telak 1-5 dalam laga ke-7 penyisihan grup C Piala Dunia 2026 di Sydney. Ya, ini kemarin cukup mengejutkan. Tapi ya seperti biasa kita harus tetap mendukung para punggawa Garuda muda kita. Nah, gol Martin Boyle, Nishan Velupillai, serta 2 gol dari Jackson Irvine dan gol Lewis Miller ini yang akhirnya membungkam timnas Garuda. Sementara Indonesia hanya mampu membalas 1 gol lewat aksi Ole Romeni. Ya, pemirsa, kalau kita melihat ini kan adalah debutnya ya untuk Patrick Clifford untuk bisa membawahi dari teman-teman timnas Garuda. Tapi ternyata memang banyak sekali kekecewaan, walaupun mungkin banyak yang menerima, tapi juga banyak yang kecewa juga karena pada pertandingan sebelumnya kan itu bisa ditahan imbang 0-0, yang kemarin itu 5-1. Jadi memang tidak kemudian wajar juga kalau misalnya ada masyarakat Indonesia yang mungkin sudah berekspektasi tinggi tapi hasilnya seperti itu. Dan memang Patrick Clifford sebelumnya juga sempat mengatakan ya kalau dirinya juga ikut kecewa. Dan menurut Clifford, gagalnya penalti Kevin Dix pada menit ke-16 mengubah jalannya pertandingan. Akibat kalah telak, tagar Clifford out pun menggema kembali di media sosial. Betul, hashtagnya itu ya kalau kita lihat. Jadi mau tidak mau pasti membandingkan dengan yang sebelumnya. Nonton juga kemarin kan dari Jakarta. Ya. Dan sementara itu pemirsa, Jepang menjadi tim pertama dari zona Asia atau AFC yang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Bahrain 2-0. Iya, kalau kita lihat Jepang ini kan memang ada di puncak klasemen ya. Jadi memang nampaknya salah satu yang memang macannya begitu di grup C ini. Dan kalau kita kembali lagi ke tadi sempat menyinggung soal STY alias Sintayong, mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong ini tetap memberikan dukungannya untuk skuad Garuda saat melawan Australia dengan nonton bareng ya bersama dengan sejumlah supporter timnas Indonesia, salah satunya di Universitas di Jakarta. Bahkan banyak juga kemudian video-video, ada meme-meme juga yang ternyata membandingkan Sintayong tadi sampai ada tulisan, oh ternyata pada saat zaman Sintayong itu juga deket kok sama timnas-timnasnya, itu juga cair sama membaurnya juga, kata gitu. Oke, dan hasil ini pemirsa membuat Timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 6 poin. Poin Timnas Indonesia sama dengan Bahrain yang kalah dari Jepang dengan skor 0-2. Nah ini dia. Sementara Australia berhasil mempertahankan posisi di peringkat kedua dengan 10 poin dan Jepang sudah memastikan lolos terlebih dahulu ke Piala Dunia 2026 dengan keluar sebagai juara grup dengan 19 poin. Dan laga selanjutnya Timnas Indonesia akan melawan Bahrain di Jakarta pada 25 Maret 2025 dan tentunya wajib menang untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026 karena yang sebelumnya termasuk sukses ya laga dengan Bahrain ya. Kita harapkan kali ini berbuah hasil yang baik dan nggak ada tagar Clifford out lagi. Ya itu ya benar-benar bisa dibuktikan. Tapi tetap harus harus suportif ya, tetap harus dukung Timnas Garuda apapun hasilnya yang kemarin. Betul. Tapi kalau bicara soal dukung-mendukung, bagaimana dengan masyarakat Indonesia? Apakah mendukung hasil pengesahan dari revisi Undang-Undang TNI kemarin yang sudah sah menjadi undang-undang itu kemudian yang masih banyak sekali ya gejolaknya di media sosial, bahkan ada yang turun ke jalan ke depan gedung DPR langsung. Walaupun pro kontra, tetap saja DPR RI pemirsa sudah resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Saat ini sudah menjadi undang-undang melalui rapat paripurna ke-15 DPR RI masa persidangan 2 hari Kamis pagi kemarin. Jadi tidak ada penolakan sama sekali dari 8 fraksi yang ada di DPR, namun masing-masingnya sudah memberikan catatan. Ya, Komisi 1 DPR RI dan pemerintah sudah menggelar rapat pleno pengambilan keputusan tingkat 1 terkait dengan revisi Undang-Undang TNI pada Selasa 18 Maret 2025. Kalau begitu kami ajak Anda untuk kita simak pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani berikut ini. Laporan Komisi 1 DPR RI pada pembicaraan tingkat DPR RI tanggal 20 Maret 2025. Assalamualaikum
Nanti kami lihatkan ya pemirsa apa yang disampaikan oleh Puan Maharani. Tapi sebelumnya Ketua Komisi 1 DPR RI sekaligus Ketua Panja Revisi Undang-Undang TNI Utut Adianto yang tadi Anda saksikan di layar kaca sedang menyampaikan pernyataannya di DPR RI. Nah, sebelumnya menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2025 siang hari. Ya, sementara itu untuk menjawab berbagai kekhawatiran masyarakat terkait dengan dui fungsi TNI begitu ya, dan terkait dengan wajib militer. Ini juga ada statement yang disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang menegaskan ya, pemirsa tidak akan ada lagi wajib militer katanya, kecuali untuk para prajurit di akademi hingga komponen cadangan. Oke, dan kita ikuti pernyataan dari Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin berikut ini. Interpretasi itu kadang-kadang tidak proporsional. Saya luruskan, nggak ada lagi wajib militer. Yang ada itu untuk perwira itu kalau dia akademi militer atau dia sebagai perwira prajurit karier atau sebagai komponen cadangan. Ya. Jadi tidak ada wajib militer di Indonesia lagi. Ya. Tidak ada difungsi di Indonesia lagi. Jangankan jasad arwahnya pun udah nggak ada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.